Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tim Solas Channel. Solusi langsung tuntas belajar dasar ilmu matematika. Pada channel kali ini kami akan membahas tentang operasi bilangan pecahan atau perhitungan bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan itu ada 4. Yang pertama di sini ada penjumlahan. Yang kedua ada pengurangan, yang ketiga perkalian, keempat pembagian. Oke sobat matematika, keempat operasi ini kita akan bahas satu persatu. Silahkan disimak supaya sobat matematika bisa memahami bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, syarat yang harus kita lakukan adalah penyebut bilangan tersebut adalah sama. Kita ambil satu contoh yang pertama. Dua per 3 ditambah 3/3. Ingat sobat matematika, pada channel yang sudah lewat kita sudah membahas bahwa angka yang di atas ini disebut pembilang, angka yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Di sini penyebut pada contoh soal yang kami tayangkan adalah 3 atau sama-sama 3 sehingga penyebutnya sudah sama. Kalau penyebut sudah sama, kita tidak perlu menyamakan penyebut kembali, tinggal kita jumlahkan. Ingat, angka yang kita jumlahkan adalah angka yang di atas atau pembilang dijumlahkan dengan pembilang. Karena penyebutnya sudah sama, langsung ditulis saja penyebut tersebut, yaitu adalah 3. Tinggal kita jumlahkan yang di atas pembilangnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti hasil penjumlahan 2/3 ditambah 3/3 adalah 5/3. Nah, ini contoh kalau penyebutnya sudah sama, tidak perlu kita samakan kembali. Contoh yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama, nah, di sini contoh yang kedua, 2/5 ditambah 3/2. Penyebutnya tidak sama, karena di sini ada penyebutnya 5 dan ada 2. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus samakan penyebut dulu. Cara menyamakan penyebut bisa kita kalikan penyebutnya. 5 dikali 2, ini kita kalikan untuk menyamakan penyebut, sehingga hasilnya 10. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita bagi. Perhatikan sobat matematika jalannya. 10/5 ini kita bagi. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, dan kalau naik ini kita kalikan. Kita ulangi sobat matematika, perhatikan dengan baik. 10 dibagi 5 ini dibagi sama dengan 2 dan naiknya dikali. 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu juga selanjutnya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini dibagi, ingat sekali lagi. Dan naiknya kita kali. Hasil bagi tadi dikalikan dengan pembilang ini. 5 kali 3 sama dengan 15. Baru kita jumlahkan. 4 ditambah 15 sama dengan 19/10. Nah, ini cara melaksanakan atau menyelesaikan soal bilangan pecahan yang pembilangnya tidak sama dan penyebutnya tidak sama. Ingat, bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama itu tidak bisa dijumlahkan secara langsung, dan harus kita melakukan syaratnya, yaitu menyamakan penyebut
dengan cara yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, cara yang kedua untuk menjumlahkan ataupun mengurangi bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Kita ambil contoh yang ketiga. Dua per 3 ditambah 3/4. Nah, cara selanjutnya kalau dikalikan bisa untuk menyamakan penyebut. Nah, untuk mencari cara yang kedua kita akan cari KPK-nya. Nah, di sini 3 dan 4. Yang ditulis adalah penyebut dari kedua bilangan pecahan tersebut. Nah, 3 kita tambah 3 di sini sama dengan 6. Tambah 3 lagi 9. Tambah 3 12. Begitu sampai seterusnya. Nah, 4 kita tambah 4 sama dengan 8. Tambah 4 lagi 12. Nah, di sini sudah ada angka yang sama kita temukan. Sehingga di sini kita pakai adalah 12. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu penyebutnya seperti cara yang tadi, 12 ke 3 ini kita bagi sama dengan 4. Dan naiknya kita kali. 4 kali 2 sama dengan 8. Kami ulangi. Kalau kita sudah menemukan penyebutnya, berarti kita akan bagi dulu. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8. Begitu seterusnya. 12 dibagi 4, 3. Kali 3 sama dengan 9. 8 ditambah 9 sama dengan 17/12. Beginilah cara melaksanakan atau menyelesaikan bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Contoh yang keempat, pengurangan. 2 per 3 dikurangi 1/2. Nah, pada pengurangan juga kita harus samakan penyebut. Kita kalikan dulu 3 kali 2, 6. Berarti penyebut yang kita pakai adalah 6. Ingat sobat matematika, jalan yang pertama kita bagi. 6 bagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya kita kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Tanda kurang karena pengurangan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dikali 1 sama dengan 3. 4 kurang 3 sama dengan 1/6. Nah, ingat sekali lagi sobat matematika, pada pengurangan dan penjumlahan tidak bisa kita laksanakan atau lakukan apabila penyebutnya tidak sama. Penyebut tersebut harus disamakan dulu sehingga kita dapat menyelesaikan operasi pada bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ke operasi selanjutnya, yang kedua, perkalian. Kita langsung ke contoh. 2 per 3 dikali 3/2. Pada operasi perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebut, walaupun berbeda, walaupun sama, kita tidak perlu samakan. Kita langsung saja untuk menyelesaikannya dengan cara mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, perhatikan contoh yang sudah kami siapkan. Di sini 2 per 3 dikali 3/2. Tinggal kita kalikan saja langsung pembilang dengan pembilang. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Sehingga hasilnya adalah 6/6. Nah, itu kalau operasi perkalian, kita tanpa menyamakan penyebut. Kita lanjutkan ke operasi yang terakhir, yaitu pembagian. Pada operasi pembagian, perhatikan sobat matematika, cara menyelesaikan bilangan pecahan itu kita langsung saja ke contoh.
2/3 di sini dibagi dengan 3/2. Nah, cara membaginya kita akan ubah tanda bagi ini menjadi kali. Perhatikan perubahannya di bawah ini. Bilangan pecahan yang pertama tetap kita tulis 2/3 dikali. Nah, baginya kita ubah dengan kali. Dengan syarat perhatikan bilangan pecahan yang kedua harus kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, di sini berarti menjadi 2/3. Nah, yang kita balik adalah bilangan pecahan yang kedua. Nah, kita balik sehingga menjadi 2/3 dan tandanya berubah menjadi kali. Nah, sehingga tinggal kita kalikan langsung. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti hasilnya adalah 4/9. Contoh yang kedua, 2/3 dibagi 1/2. Nah, seandainya sobat matematika tidak mau cara yang pertama, cara yang kedua, 2/3 dibagi 1/2. Nah, di sini cara kedua itu adalah atas dikali bawah dan bawah dikali atas. 2 kali 2 4, 3 kali 1 3. Nah, kami ulangi cara yang kedua. Apabila kita tidak memakai cara yang pertama dengan mengubah tanda bagi menjadi kali, perhatikan contoh yang kedua ini. 2/3 dibagi 1/2. Yang kita kalikan itu perhatikan atas dikali bawah, bawah dikali atas. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga menjadi 4/3. Untuk lebih jelasnya kita akan contohkan kembali. Lima per 2 dibagi 3/4 atau 5/2 dibagi 3/4. Nah, jalannya angka yang di atas ini dikali dengan angka yang di bawah sama dengan 5 kali 4 20. Yang selanjutnya angka yang di bawah kita kali dengan angka yang di atas. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 20/6. Nah, kita buktikan dengan cara yang pertama tadi, 5/2 dibagi 3/4. Nah, ini tetap kita tulis 5/2, tandanya kita ubah menjadi kali. Dengan syarat yang kedua ini kita balik, berarti 4/3. 5 kali 4, 20. 2 kali 3, 6. Jawabannya sama. Nah, tergantung sobat matematika mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat.